Shalom, perkenalkan nama saya Wania Perdasyombing dengan NPM 1901010121. Saya berasal dari grup PGA 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana mengajar puisi di kelas 5 SD. Yang pertama, metode yang saya gunakan untuk mengajarkan topik puisi pada kelas 5 SD yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode unjuk kerja, dan metode penugasan. Adapun media yang saya gunakan untuk mengajarkan topik puisi pada kelas 5 SD, yang pertama itu video membaca puisi dengan baik dan benar, dan yang kedua teks puisi. Pendekatan yang saya gunakan untuk mengajarkan topik puisi pada kelas 5 SD yaitu pendekatan student center. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Alasan saya memilih metode ceramah, diskusi, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan ialah dengan adanya kelima metode ini maka dapat mendorong siswa menjadi paham betul mengenai materi puisi dengan cara bertahap sampai siswa dapat membacakan puisi serta menuliskan karya puisinya sendiri. Alasan saya memilih media video membaca puisi dan teks puisi ialah dengan adanya media ini maka dapat membantu siswa untuk mengetahui secara langsung bagaimana cara membaca puisi dengan baik dan benar yang dipaparkan melalui video pembelajaran puisi yang telah guru sampaikan, dan juga siswa juga dapat mengetahui betul bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar dengan melihat teks puisi tersebut. Dan yang ketiga, alasan saya memiliki pendekatan student center yaitu agar pembelajaran di kelas dapat mendorong siswa dalam mengerjakan puisi dengan cara praktik di dalam kelas yang berpusat kepada siswa dalam pencapaian pembelajaran materi puisi tersebut. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bagus, semua sehat-sehat saja kan? Kita di sini akan memulai pembelajaran kita, namun terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai materi puisi. Di sini siapa sih yang pernah melihat puisi? Ayo. Oh, semua sudah pernah melihat ya. Bagus. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih panjang mengenai apa saja unsur-unsur puisi, ada baiknya kita mengetahui pengertian puisi terlebih dahulu. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi ini berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Adapun jenis dan ciri-ciri puisi yang akan Ibu ajarkan yaitu puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata-kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Di sini Ibu akan memaparkan apa perbedaan antara puisi-puisi tersebut. Yang pertama, mantra. Mantra itu merupakan jenis puisi paling lama yang diciptakan dalam kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaan. Mantra memiliki ciri yaitu menggunakan pemilihan kata,
dengan bunyi yang diusahakan berulang menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari dan menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. Yang kedua, pantun. Pantun ini yang seperti yang kita ketahui pada umumnya memiliki ciri-ciri bersaja ABAB dengan tiap baris terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Yang selanjutnya talibun. Talibun itu terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4 serta selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. Syair. Syair itu merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Sedangkan gurindam terdiri atas 2 baris berirama sama a. Baris pertama merupakan sebab dan baris keduanya merupakan akibat. Adapun puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi yang lama. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi modern memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, mempunyai unsur yang bersifat universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Yang berikutnya, puisi ini menyampaikan maksud dengan penghematan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayang dan berkesan. Yang selanjutnya menggunakan perbandingan visual secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Yang berikutnya menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari di puisi modern ini. Yang selanjutnya juga tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima dalam baris dan baitnya. Dan yang terakhir, unsur utama dalam puisi harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern, seperti lafal, intonasi, dan ekspresi. Ada 3 hal penting yang kita gunakan untuk membacakan puisi. Yang pertama itu artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata dalam puisi. Di sini kita ini harus jelas dalam mengucapkan kata saat berpuisi. Jangan sampai kita mengucapkan dengan artikulasi yang kurang jelas. Karena apa akibatnya? Akibatnya maka orang yang mendengar atau penonton kita dapat mengartikan yang salah atau menangkap makna yang salah atas artikulasi yang kita ucapkan itu kurang jelas. Seperti ini contohnya, jika ada kata anak, harusnya anak namun dibacakan dengan artikulasi yang kurang jelas, seperti kedengaran oleh penonton enak. Jadi makna tersebut akan berubah dan penonton juga akan bingung apa sih hubungannya gitu. Maka ada baiknya kita itu membaca puisi harus dengan kata yang jelas atau artikulasi yang jelas. Dan yang kedua, ada intonasi. Di sini intonasi adalah ketepatan nada dalam berpuisi. Ketika membaca puisi, kita harus membacakannya dengan keras dan lantang. Namun, kita juga harus memerhatikan puisi yang kita gunakan atau yang kita bacakan. Contohnya, jika puisi itu gembira, maka intonasi kita harus ditekan atau membuat penekanan pada intonasi kita. Intonasi yang harus kita keluarkan itu harus intonasi yang semangat. Begitu juga sebaliknya, jika puisi kita sedih, maka intonasi kita juga harus dikurangi penekanannya agar nampak puisi kita sedih. Dan yang ketiga, ekspresi. Ekspresi ini adalah wajah saat kita membaca puisi. Di sini ketika kita membaca puisi, kita harus melihat ke arah penonton. Begitu juga ketika kita membacakan, contohnya ini ya, kita membacakan puisi gembira, maka raut wajah kita harus ceria, bersemangat, agar penonton itu tahu bahwa puisi tersebut gembira dan ikut merasakannya.
Dan begitu juga sebaliknya, jika puisi kita sedih, maka raut wajah kita juga harus terlihat sedih dan tidak bersemangat, karena puisi yang kita bawakan adalah puisi yang sedih. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, puisi dibedakan menjadi puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Puisi ini dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Puisi ini dibedakan menjadi elegi, serenada, dan ode. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka penyair. Yang kedua, serenade. Serenade ini merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Yang berikutnya, ode. Ode ini merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan, kepada pahlawan kita. Yang terakhir, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Tanggapan atau kesan tersebut dapat berupa kritikan atau sindiran, sehingga disebut juga sebagai puisi ironi atau satire atau kritik. Adapun struktur puisi antara lain yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik ini meliputi antara lain diksi, pencitraan, majas, rima, ritma, dan tipografi. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat. Adapun cara kita membuat puisi anak-anak, yaitu yang pertama, kita harus menentukan jenis puisi yang hendak kita buat. Yang kedua, menentukan tema dan pesan yang hendak kita sampaikan. Yang ketiga, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Dan yang keempat, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai dengan kaidah puisi. Baiklah, sekian pemaparan dari Ibu mengenai pengertian puisi, jenis-jenis puisi, struktur puisi, serta cara membuat puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Pak Johan akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Kunang-kunang karya Ate Mahmud. Kunang-kunang, hendaklah kemana? Kelak kali indah sekali, gemerlap, bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang, terbanglah ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari hinggaplah di telapak tanganku. Apakah sudah paham sampai di sini anak-anak? Jika sudah paham, maka Ibu akan memberikan sebuah latihan kepada kalian berupa membentuk kelompok diskusi dan membuatkan puisi yang berada di sekitar lingkungan kita. Seperti contohnya tentang keluarga, tentang hewan, atau tentang lingkungan yang berada di sekitar kita. Boleh dibuatkan puisi dengan ungkapan perasaan masing-masing ya anak-anak. Baiklah, nanti Ibu akan memeriksa dan kalian maju ke depan untuk membacakan puisi yang telah kalian buat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai.
Demikian pemaparan saya mengenai materi tersebut. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.